Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rena Hanifatul Fauziah dari Offering Ki21. Kali ini kita mau ngapain sih? Yap, kita mau bahas tentang berita yang baru-baru ini terjadi. Video ini nantinya dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sudahkah kalian membaca atau melihat berita-berita ini? Ya, Kemenaker luncurkan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. Pada Selasa 15 Desember 2020, tepatnya di Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. Acara tersebut dihadiri secara virtual oleh Menteri-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, dan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah. Dalam acara tersebut, Bapak Muhadjir Effendi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kemenaker, khususnya Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah yang telah berinisiatif melakukan langkah-langkah yang konkret untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap angkatan kerja penyandang disabilitas. Beliau mengatakan pandemi COVID-19 telah berdampak sangat signifikan di semua lapisan masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas. Berbagai dampak dialami penyandang disabilitas, seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, dan kehidupannya yang harus berubah dan beradaptasi dengan situasi yang baru. Untuk itu, di tengah kondisi pandemi yang belum usai ini, selain fokus pada aspek kesehatan dan sosial, pemerintah juga berupaya agar fokus pada strategi ekonomi, termasuk ekonomi penyandang disabilitas. Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida mengatakan pengesahan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2020 tentang unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan menandai salah satu langkah penting terkait komitmen negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam kehidupan bernegara atas dasar persamaan hak. Menurutnya, PP nomor 60 tahun 2020 tersebut diperlukan untuk memberikan dasar pijak yang lebih implementatif kepada pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan layanan bidang ketenagakerjaan. Ngomong-ngomong, unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan itu apa sih? Kita coba cari tahu yuk. Nah, unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan. ULD Ketenagakerjaan diatur dengan PP 60 tahun 2020 tentang unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, atau yang selanjutnya lebih enak disebut PP ULD Ketenagakerjaan. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam PP 60 tahun 2020 tentang ULD bidang ketenagakerjaan pasal 2 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memiliki ULD ketenagakerjaan. ULD ketenagakerjaan dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten atau kota.
PP 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan diluncurkan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2020. PP ULD Ketenagakerjaan ini antara lain mengatur sumber daya ULD Ketenagakerjaan, tugas ULD Ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, serta pendanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 55 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyebutkan pemerintah daerah, badan usaha milik negara wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Selanjutnya, pada ayat 2 disebutkan mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pekerja. Secara garis besar, Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan begitu, nantinya adanya undang-undang tersebut akan memperkuat hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas, mulai dari hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang lebih baik, dan kemudahan mengakses fasilitas umum. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut asas bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kebebasan, hak serta kewajiban setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing telah mendapat jaminan dari negara Republik Indonesia. Hak serta kewajiban setiap warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 Ayat 1, di mana pasal ini menjelaskan bahwa dalam memperoleh persamaan kedudukan dalam sebuah hukum serta pemerintahan ialah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Namun, ada pula kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia ialah menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak membeda-bedakannya. Berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan dan data dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten atau kota per Januari 2020, tercatat perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 546 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.508 orang dari total tenaga kerja yang bekerja sebesar 538.518 orang. Angka tersebut jika dilihat dari rasio kepekerjaan para penyandang disabilitas yang telah bekerja secara formal, tentu masih terhitung rendah. Oleh karena itu, dengan diluncurkannya unit layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan ini merupakan suatu kemajuan yang cukup besar dalam upaya pemenuhan hak bekerja para penyandang disabilitas. Saya pribadi sangat menyanjung upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan tersebut. Harapan saya, semoga dalam pengimplementasian layanan disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan ini didukung penuh oleh perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Dan juga tidak hanya hak mendapatkan pekerjaan,
tetapi hak dalam seluruh aspek kehidupan para penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.